Boleh ngobrol di sini ya, karena aku sudah cukup lama tidak ngobrol apa-apa di sini. Ternyata Siska kalau disuruh ngomong panjang juga ya teman-teman ya. Jadi lain kali mungkin dia boleh lah kita jadwalin speaker di sini ya. Semua setuju? Ya, oke. Mas klikernya mana mas? Oke teman-teman, sorry hari ini aku lupa ngasih Mas Sony sandepansku. Terus jadinya ya sudah, aku cerita aja sekilas ya. 2014 ini tahun ke-10 aku ada di Prudential. Jadi joinnya waktu itu tahun 2014, persis setelah lulus sekolah, bulan Februari wisuda, tapi dari Januari sempat magang lah, magang di satu perusahaan konsultan pajak sampai sekitar Maret pertengahan, sorry, sekitar April pertengahan. Setelah itu ya ke Jakarta cari kerja, tapi karena cari kerja tuh nggak segampang yang kita mau ya, akhirnya eh, aku ditampung kuku sepupuku waktu itu di Jakarta. Dia tinggal di dekatnya Universitas Binus di daerah Kemanggisan situ. Nah, kuku sepupuku ini adalah seorang UM. UM itu kalau sekarang ini kayak AAD gitu ya. Nah, jadi dia bilang, Win, kamu sambil nunggu cari kerja, mending coba aja di Prudential. Tak tolak, tak tolak, tak tolak. Nah, cuman dulu tuh setiap hari Senin dan Sabtu, kantor Jakarta tuh ada acara mirip-mirip kayak kita gini sekarang. Jadi biasanya habis interview kerja, daripada di apartemen nganggur, nah aku balik. Balik kemana? Balik ke kantornya kukuku. Tak pikir-pikir lumayan lah nambah temen di Jakarta, kan nggak punya temen gitu. Ternyata akhirnya karena cari kerja singkat cerita nggak masuk, nah akhirnya ya udah aku lanjutlah coba di Prudential. Kenapa coba di Prudential ya? Cuman karena pada saat itu belum punya pilihan yang lain dan pada saat itu nyari kerja juga di perusahaan yang baik itu butuh waktu, butuh proses. Akhirnya aku pikir mungkin di Prudential tuh bisa lebih cepat untuk mulainya. Cuman itu aja sih dasar berpikirnya. Akhirnya ya mulailah di Prudential, lalu belajarlah jualan, belajarlah bangun tim sampai saat ini. Ya tidak sempurna, tapi apa yang aku mau share ke teman-teman ini adalah ekstrak dari 10 tahun aku belajar jadi agent gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, aku mau tinggalin teman-teman dengan satu pemikiran dulu. Jadi ada orang yang pernah bilang gini teman-teman, the difference between something good and something great is attention to detail. Jadi perbedaannya sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang luar biasa itu adalah seberapa detail kita, seberapa kita kasih perhatian terhadap detail. Nah, ini sangat penting. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya, orang yang misalnya bangun tim, yang bangun timnya kayak aku masih belajar nih sama yang udah bagus. Kalau dilihat sebenarnya secara ini mirip-mirip aja caranya, tapi bedanya adalah detail sehari-harinya yang membuat dia jadi bagus. Jualan juga gitu. Jadi orang yang jualannya biasa-biasa sama yang jualannya bagus. Itu kalau dilihat pembedanya cuman kesehariannya dia terhadap detail-detail kecil yang terjadi setiap hari. Nah, jadi hari ini aku akan berusaha cerita tentang detail-detail kecil seperti apa yang terjadi setiap hari, yang semoga itu bisa menolong teman-teman untuk bisa menjual asuransi dengan baik gitu ya. Judul sharingnya adalah Super Fantastic Selling. Jadi fantastic itu kan sesuatu yang luar biasa, tapi kenapa pakai fun-nya pakai U? Ya di satu sisi menyenangkan kok kita lakukan selling itu. Itu idenya. Oke? Kita start dari pemikiran itu ya. The difference between something good and something great is attention to the detail. Nah, dalam dunia ini teman-teman ada yang namanya rules of 1%. Jadi kalau kita mau berubah, sebenarnya perubahan itu jangan langsung 180 derajat. Ini contoh ya, orang yang misalnya bilang, mulai besok saya tidak akan makan manis-manis. Yang terjadi apa? Mulai besok dia akan lebih banyak konsumsi makanan manis daripada sebelumnya. Orang yang bilang, mulai besok saya akan bangun pagi-pagi. Yang terjadi dia akan bangun lebih siang dari sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bilang, oke, minggu ini kita akan secara ini ya, misalnya kita bilang, satu hari saya mau prospek 10 kali. Yang ada enggak prospek sama sekali kebanyakan. Nah, jadi ada penulis buku itu namanya James Clear. Teman-teman boleh Google, orangnya botak gitu. Dia nulis buku judulnya Atomic Habits. Nah, di buku itu dia ngomong, kalau mau berubah itu cuma menjadi 1% lebih baik setiap hari. Itu aja yang harus dilakuin. Artinya, kalau misalnya hari ini nih, kita kesulitannya apa dalam jualan? Let's say misalnya bikin janji, ya udah kita beresin itu dulu. Ada orang lain mungkin kesulitannya pemahaman produk, ya udah itu yang kita beresin. 1% lebih baik setiap hari. Rule ini gitu ya. Nah, di pembukaan dari buku tadi, dia ngasih contoh tentang orang ini, teman-teman. Ini mungkin aku pernah cerita sama beberapa teman-teman leader di Trusty. Nama orang ini adalah Dave Brailsford. Jadi ceritanya, aku suka nonton balap sepeda ya.
tim sepeda asal negara Inggris zaman dulu itu sangat tidak terkenal. Bahkan tidak ada orang yang mau sponsorin pembalap-pembalap Inggris untuk jadi apa orang yang kayak jadi brand ambassador mereka. Karena takutnya sepedanya nggak laku, saking tidak hebatnya pembalap-pembalap Inggris. Kira-kira tahun 2000 something, mungkin 2007 gitu, apa 2006, orang ini diangkat jadi direktur teknisnya tim balap sepeda Inggris. Kemudian yang dia lakuin itu cuma perubahan 1% tadi itu. Misal, pembalap sepeda itu kan kalau kayak Tour de France itu harus balapan 3 minggu. Jadi setiap hari cuma jeda 2 hari tok. Jadi dalam 23 hari dia naik sepeda 21 hari, 3.600 kilo keliling Prancis. Satu harinya itu bisa riding 200 kiloan. Nah, sehingga bagi dia sangat penting punya sadel yang bagus misalnya. Sadelnya dicocokin, tiap pembalap bisa beda. Kemudian dia ketemu detail-detail lain apa? Gel yang dipakai untuk massage si pembalap setelah balapan, dia cari gel mana yang paling bagus. Jadi dia nggak ganti susunan pelatihnya, dia nggak ganti susunan pembalapnya, dia cuma ganti apa hal-hal kecil yang even orang nggak lihat. Sadel itu kan didudukin ya udah nggak kelihatan di TV kalau disorot gitu ya. Terus gel-gel yang dipakai juga orang nggak tahu. Itu kan di belakang layar setelah balapan terjadi. Nah, akhirnya orang inilah yang membuat di Olimpiade London 2012 itu pertama kalinya setelah 100 tahun lebih timnas Inggris bisa dapat medali emas balap sepeda. Dan tahun berikutnya 2013 sampai 2017 itu berarti dalam 6 kali Tour de France, limanya itu dimenangin pembalap Inggris. Namanya Bradley Wiggins sama Chris Froome pembalap Inggrisnya. Atas jasa orang ini mengubah hal-hal kecil dalam manajemen pelatihan dan manajemen untuk pembalapnya itu bisa recovery dengan baik. Nah, jadi dari cerita ini sebenarnya aku cukup percaya, jangan-jangan yang kita harus lakuin itu cuma perubahan 1% aja. Tapi akumulasi dari 1% ini besar sekali kalau kita akumulasiin. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman naik pesawat, kita kan pernah sarkel ke New York 2 tahun lalu. Let's say teman-teman terbang dari Los Angeles mau ke New York gitu ya. Kalau si pilot meleset cuma 3,5 derajat ke arah lebih selatan, maka pesawat itu mendaratnya kan di Washington DC, bukan di New York. Itu berapa ratus kilo jaraknya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan kecil yang diakumulasi itu juga bikin kita jadi dalam jangka panjang ya. Jadi tidak mencapai apa yang kita mau gitu loh. Dan sebaliknya. Nah, ini ada satu quote yang bagus juga teman-teman. Dia bilang gini, if you want something you never have, you must do something you never done, and you must go somewhere you never dare. Jadi kalau teman-teman tuh kepingin sesuatu yang teman-teman belum pernah punya, kita harus lakuin sesuatu yang kita belum pernah buat. Dan kita harus berani pergi ke tempat yang kita belum pernah ke situ. Nah, ini prinsipnya agen asuransi gitu ya. Nggak tahu caranya, oke kita lakuin itu berarti. Jadi kita akan bahas tentang technical challenge. Sebagai agent tuh apa sih masalah sehari-hari yang kita akan ketemu? Kurang lebih gini, satu market. Nah, teman-teman setuju apa enggak? Kalau sebagai agent, masalah yang besarnya adalah market. Oke, setuju ya. Tapi coba dilihat, berapa banyak agent mungkin atau leader yang ada di sekitar kita? Market punya. Tapi ternyata toh juga nggak bisa berhasil kok. Artinya market tidak mutlak. Jadi penentu keberhasilan. Kedua, udah punya market, nggak tahu nih cara mulai ngomongnya kalau ketemu orang gimana. Biar bisa dapet janji nih loh caranya gimana. Oke, udah diajarin cara bikin janji. Masuk masalah ketiga. Terus pas ketemu dia, apa yang mau diomong? Nah ini kan harus dibahas dulu. Istilahnya setelah dapat janji terus mau nyampein apa. Yang keempat, trial closingnya gimana caranya? Karena banyak sekali orang sudah tahu marketnya, sudah bisa ketemu, udah berhasil bikin janji ya, udah tahu nyampein konsepnya, tapi nggak dieksekusi. Dia duduk tenang berharap kliennya ngomong gini, oke saya jadi mau ngambil yang itu. Proposalmu yang tadi itu, yang misalnya PWM Gold B. Itu hampir nggak pernah terjadi teman-teman. Adapun sedikit. Yang kelima itu masalah handling objection. Kalau nasabah ada keberatan, compare kita dengan kompetitor, apa yang harus dilakuin. Yang keenam, sudah berhasil closing, nggak bisa minta referensi. Akhirnya marketnya habis di satu titik. Mungkin pernah ada yang bilang gini, sampai kapan kamu mau jualan misalnya gitu. Ya pertanyaannya sama aja sebenarnya. Sampai kapan kita bisa dapat referensi? Selama kita ini bisa dapat referensi, artinya kita masih bisa jualan.
Kita akan berhenti jualan ketika kita berhenti dapat referensi. Titiknya di situ aja. Dan yang terakhir, bagaimana membangun selling pace yang konsisten. Pace itu kalau orang lari itu ya apa diukur seberapa konsisten dia bisa lari, seberapa cepat dia bisa memenuhi satu jarak dengan kecepatan tertentu. Itu namanya pace. Jadi seberapa konsisten kita bisa jaga selling pace kita. Itu penting untuk dibahas. Tapi hari ini aku hanya akan bahas dari nomor yang satu, market, dua, cara ngomongnya ke orang, tiga, cara apa yang harus kita sampaikan, sampai trial closing. Yang lain mungkin kita nggak punya cukup waktu untuk ngobrol hari ini, jadi kita akan fokus ke empat hal di depan. Ya, oke, kita ngomong market. Cara mendeteksi market paling mudah pertama kali adalah melihat level kedekatan kita dengan market tersebut. Pertanyaannya gini, apakah level kedekatan ini apa, terkait dengan hubungan keluarga atau tidak? Ada urusannya nggak kita keluarga dengan orang itu dengan level kedekatan? Atau kita lebih dekat sama teman daripada sama keluarga? Bisa? Jadi artinya dari sini yang kita harus pelajari, ring satu, yang dimaksud ring satu ketika kita mengkategorikan itu semua, belum tentu keluarga. Bisa jadi loh ya, ring satu kita sahabat kita, teman baik kita, itu ring satu. Ya bestie, kalau tadi siapa Koirin bilang bestinya dia katanya, ya. Itu ring satu. Sampai dikasih makan nasi Madura tiap hari nggak bayar gitu kan. Nah, tapi parkirnya bayar dia bilang. Berarti harus membangun ring satu dengan tukang parkirnya loh. Ya, jadi level kedekatan itu tidak harus karena hubungan persaudaraan. Kenapa ini penting? Karena seringkali di kepala kita, ring satu adalah keluarga inti. Dan ketika kita nggak bisa closingin keluarga inti, kita kecewa. Dan kita anggap bisnisnya susah. Aku 10 tahun di industri ini, teman-teman, eh, keluarga inti yang maksudnya di luar anak istriku ya, yang pernah tak closingin tuh ya, rasanya kalau jariku 10, kira-kira nggak sampai 10 kok. Kenapa? Yang ngajak aku ke Prudential, fokus pupuku. Berarti market dari keluarga papa sudah diambil sama dia. Dari sisi keluarga mama, itu ada adiknya mama yang paling terakhir, suaminya adalah seorang AAD yang sudah join duluan daripada aku. Kemudian adiknya mama yang cowok, itu juga seorang agent. Jadi aslinya mau sisi kanan, sisi kiri, market keluarganya udah habis. Nah, akhirnya ring satunya siapa? Yaitu orang-orang yang selama ini secara emosional dekat dengan kita. Itu ring satunya. Nah, ini kita harus detect dulu siapa market kita. Kemudian kalau kita sudah lihat dari level kedekatan, yang kedua kita harus lihat gini, si orang tadi cara cari duitnya gimana? Artinya profesi dia tuh gimana? Misal nih, eh, kalau orang ya, misalnya profesinya tuh notaris contoh. Kira-kira kalau si notaris ini sakit, berhalangan kerja, atau dia tutup usia, bisa nggak digantiin sama stafnya? Nggak bisa. Nah, nanti dari sini baru kita pikir, jadi orang yang notaris ini produknya butuh apa? Gitu loh. Nah, jadi ini pentingnya kenapa kita harus tahu karakteristik profesi market kita. Tapi semisal kita coba hal lain ya, contoh gini, di dekat sini ini kan ada apa namanya itu, eh, rumah sakit Mayapada lah depan situ ya, di kantor trust di sini. Yang punya namanya Pak Tahir. Pak Tahir itu salah satu konglomerat di Indonesia. Menurut teman-teman, kalau Pak Tahir sakit berat atau Pak Tahir misalnya satu saat tutup usia, kira-kira rumah sakit Mayapada tutup apa enggak? Nggak bakal tutup. Dia punya direktur, punya manajer, segala macam ya. Anaknya nggak tahu apa-apa pun, rumah sakit itu akan tetap berdiri. Nah, kalau orang seperti ini, produk yang diperlukan beda dengan orang yang tadi pertama. Gitu loh. Jadi, kenapa kita harus tahu karakteristik market kita, profesinya apa, untuk kita bisa kasih produk yang tepat. Nanti kita bahas di belakang. Ketiga, yang harus dilihat adalah si orang tadi, yang misalnya notaris tadi tuh, dia punya tanggung jawab apa dalam keluarganya. Misalnya dia punya anak nggak, punya istri nggak, atau dia ada tanggung kehidupan orang tuanya nggak. Nah, itu di poin nomor tiga, tanggung jawab dalam keluarga. Jadi, analisa market, teman-teman, ketika prospek, sebenarnya cuma dari sini aja. Kalau tiga hal ini kita ngerti, maka sangat mudah memilih produk yang tepat. Dan kalau produknya tepat, harusnya ya pasti closing. Karena produk asuransi itu adalah solusi atas masalah yang dimiliki si nasabah. Yang benar loh ya. Kalau kita bisa kasih tunjuk masalahnya, kita datang dengan solusi.
Asal dia bisa loh eksekusi ini secara budget ya. Logikanya dibeli nggak? Nah, tadi contoh nih, Jessica cerita kita kan, waktu dia datang ke nasabahnya, nasabahnya curhat, suaminya nggak pernah ngasih duit lah, nggak pernah begini, bikin utang, saya dipaksa tanda tangan. Itu masalah semua kan? Kalau suaminya meninggal, dia yang ketempuan dapat utang. Solusinya apa? Asuransi jiwa misalnya. Nah, contoh kayak gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, kemudian ke market yang ini ngomong itu loh, untuk bisa dapat janji gimana? Kan itu persoalan agent yang pada umumnya ya. Satu, yang paling penting sekali, kita harus berani terbuka dengan identitas kita bahwa kita ini agent asuransi. Itu dulu. Di awal-awal karir saya, teman-teman, sebagai agent. Itu seringkali kalau ditanya sama orang, kamu kerja di mana tuh, tak jawab dengan diplomatis tapi bulat. Semisal, oh iya, saya kerja di institusi finansial, saya bilang. Oh, bagian apa? Oh, bagian ya, saya ngurus manajemen resiko, juga membantu nasabah untuk bisa portfolio dananya dengan baik, saya bilang. Oh, perusahaan apa? Perusahaan dari Inggris, saya bilang, cukup besar. Terus, nama perusahaannya apa? Prudential. Nasabah saya jawabannya memang gini, oh, agen asuransi, katanya. Nah, jadi hal itu kayaknya nggak perlu dilakuin juga gitu. Orang sudah ngerti bahwa agen Prudential itu ya wis kerjaannya apa. Nah, jadi terbuka aja. Maksudnya, oke, saya ada di asuransi. Mungkin di Instagram kita juga boleh terbuka ya. Siapa tahu ada orang yang mau nyari asuransi, bingung mau nyari siapa. Begitu lihat kita nih agent. Ternyata temen dulu SD, temen TK, temen SMP gitu kan. Gue sama dia aja lah. Coba ya sekarang gini. Misalnya ya, kalau Ko Jeffrey ini contoh dia kontraktor gitu ya. Saya punya budget kepengen bangun rumah. Ini temen baik kenal nih. Kira-kira di prioritas nomor satu, siapa yang saya cari? Mending cari Ko Jeffrey dulu apa cari di Google? Ngerti nggak? Artinya orang itu dia secara naluriah akan mencari siapa orang yang dia kenal ketika mau beli sesuatu. Itu mau beli apapun kejadiannya akan sama. Pernah nggak punya satu temen yang gini, suka banget browsing gadget tentang handphone terbaru, dia selalu update. Sehingga kita waktu mau beli sesuatu, mau ganti handphone nih misalnya, kita akan telepon dia. Kita akan tanya, handphone mana yang paling bagus dan segala macam. Sialnya cuma satu. Orang ini bukan toko handphone. Jadi dia cuma kasih rekomendasi, lalu kita pergi ke toko handphone belinya. Tapi coba kalau orang ini jualan handphone beneran, buka toko, tak rasa pasti kita beli di sini. Nah, terbuka akan identitas sebagai agent itu pentingnya itu loh teman-teman. Supaya orang dia sudah muncul pikiran mau beli asuransi, dia tahu harus cari siapa. Nah, kalau kita temen hubungan baik dengan dia, ya pasti kita di top listnya dia lah untuk bisa beli asuransi, gitu ya. Nah, kemudian banyak sekali agent yang bilang gini, iya Om, atau iya kok, sekarang saya Winas ada di Prudential, titik. Berharap dia bilang, ya wes aku tak buka asuransi sama kamu gitu. Kira-kira bisa kejadian nggak? Satu dari 100 mungkin bisa. Bukan nggak bisa sama sekali loh. Ketemu 100 orang, terus ngomong, ya aku di Prudential. Coba hitungin anakku, mungkin bisa. Satu dari 100. Sebagian orang, begitu ngomong di Prudential, wes langsung rodok menghindar gitu kan. Wes pokoknya jangan cari masalah sama orang ini. Aku tak meneng-meneng aja, wes tak usah ngomong BDE. Ini undangan ngomongnya ganti sama orang sebelah lagi, wes. Timbang kok di prospek kan misalnya gitu. Ya, agent itu terlalu berwibawa, teman-teman. Jadi kalau kita ketangkep polisi di jalan ya, coba ya teman-teman bilang saya agent Prudential, Pak. Mungkin langsung dilepas, teman-teman. Tanpa bayar gitu ya. Timbang repot gitu ya. Nah, jadi supaya teman-teman beda dengan agent di lapangan di luar sana, nomor dua yang harus dilakukan adalah kasih tahu nasabah kita apa spesialisasi yang kita punya. Misal, ya Om, saya sekarang di Prudential. Nah, di Prudential ini, oh asuransi ya? Pasti orang suka nanya gitu kan. Ya, asuransi Om. Sejauh ini sih belum jualan yang lain, seperti minyak angin atau apa gitu kan. Ya, masih asuransi. Tapi yang lebih penting sebenarnya gini Om. Di Prudential, saya punya spesifikasi apa? Misalnya bisnis cover. Nah, kasih aja istilah yang aneh-aneh gitu loh, yang membuat orang tuh mau nanya lebih lanjut, itu apa? Bisnis cover itu apa, Win? Nah, misalnya Om punya utang bank nggak? Misalnya gini-gitu. Gitu. Oke, lanjutin. Atau saya spesialisasinya apa? Misalnya ya eh, menjamin tentang hitung dana pendidikan, contoh gitu. Ya, ini bisa berganti-ganti tergantung kita ketemu siapa. Ketemu keluarga muda, kenalan, Cik, saya ini loh, Cik, saya di Prudential, saya memang selama ini pegang banyak klien keluarga muda yang fokus nyiapin pendidikan buat anak. Nah, harus sampai situ perkenalannya.
Kalau ketemu pebisnis ya tadi, kok saya di Prudential, saya khusus ngatasi bagian bisnis cover. Yang penting si Inci sama Singko jangan sampai ketemu. Terus dia bilang, loh, kemarin saya ketemu Inci ngomongnya pendidikan anak, ketemu Singko kok bisnis cover, gitu ya. Misalnya di tempat yang lain, bisa juga ngomong apa? Saya di Prudential, saya bagian apa? Setting masalah perusahaan. Jadi karyawan punya insurance harus gimana? Lah boleh aja kalau mau jualan Purworks. Tapi intinya harus ada spesialisasi apa yang kita bisa lakuin buat si klien. Karena kalau perkenalan cuman saya di Prudential, itu nggak ada artinya. Harus lanjut apa spesialisasi kita, gitu ya. Terus ketiga, secara sederhana, waktu kita buka omongan, yang perlu ditanya adalah apakah misalnya si lawan bicara kita itu sudah pernah punya polis asuransi. Nah, sekarang kan pilihannya gini nih, kalau nanya, Koko sudah pernah beli asuransi apa belum? Jangan ngasih pertanyaan terbuka ya, misalnya, menurut Koko definisi asuransi itu apa buat keluarga kita? Wah, ini repot teman-teman. Keluarnya ntar enggak gitu ya. Clear aja pertanyaan. Koko pernah beli asuransi apa enggak? Kemungkinan jawabannya cuma berapa? Apa? Iya dan tidak. Kan enggak mungkin tidak tahu tuh jawabannya kalau dia beli sendiri kan. Iya dan tidak aja. Oke, kalau sekarang ngomong yang tidak dulu deh supaya gampang. Bisa dibilang, oh enggak pernah. Menarik nggak zaman sekarang orang nggak pernah beli asuransi? Justru lebih menarik yang nggak pernah beli loh daripada yang pernah beli. Aneh kan kalau kalau dia nggak pernah beli. Zaman sekarang loh teman-teman. Oke, kok nggak pernah beli asuransi? Boleh tahu nggak kok? Pertimbangannya apa? Apakah nggak pernah ada yang jelasin? Atau sudah pernah dijelasin tapi kok memang mutusin belum mau ambil? Jadi jelas ya, habis ngomong enggak, tanya dua lagi. Harus close question. Jadi jangan cuma nanya, kenapa kok nggak mau ambil? Curhatin enggak. Kok nggak mau ambil kenapa? Kalau boleh tahu, apakah belum pernah dijelasin atau ya sudah pernah dijelasin, cuman ada pertimbangan lain. Kalau jawabannya belum pernah dijelasin, itu gampang sekali. Tinggal, oh ya udah kok kalau gitu nanti kita boleh ya atur-atur waktu. Saya kepengen minta waktu jelasin, nggak ngiket harus beli ya. Cuman saya kepengen sharing aja. Itu paling gampang udah kalau nggak pernah dijelasin. Tapi kalau dia bilang sudah pernah dijelasin, cuman memang belum mau beli, pertanyaannya adalah boleh tahu nggak kok waktu itu kenapa nggak mau beli? Lalu kita masuk ke tahap namanya handling objection. Tergantung dia jawab apa. Oke, sampai sini jelas cara buka omongannya? Itu kalau tidak ya. Kalau iya, ini lebih gampang. Contoh gini deh, eh teman-teman misalnya nih ya, kayak Wibi kan dia sudah pernah beli mobil Lexus beberapa kali gitu ya. Kalau sales Lexus datang ke Wibi, nawarin Lexus yang baru, sama datang ke saya yang belum pernah beli mobil Lexus, kira-kira mana lebih gampang closingnya? Nggak masalah harganya loh, kita sama-sama punya uang. Kok Wibi bisa beli, saya bisa beli. Cuman untuk orang yang sudah pernah pakai, dia kan sudah tahu enaknya apa, gunanya apa aku naik mobil ini, nyamannya apa. Dan buat saya yang belum pakai, mungkin saya nggak urgent. Saya pilih mungkin beli properti dulu, beli apa dulu. Saya nggak mau alokasi uang saya ke Lexus hari ini. Nah, artinya tidak ada jaminan orang yang sudah punya polis tidak bisa beli polis lagi. Tidak ada jaminan loh. Orang yang sudah pernah beli polis, dia tidak akan membeli lagi. Yang ada, justru orang yang sudah pernah beli polis akan lebih mudah beli polis daripada orang yang belum pernah beli. Udah tahu soalnya manfaatnya apa, pentingnya apa. Sama kayak kasus mobil tadi. Menjual Lexus lebih gampang ke orang yang udah pernah pakai Lexus. Mahal pun dia beli lagi. Nggak masalah gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah ketemu nasabah yang bilang, oh iya, saya sudah pernah pakai beli polis, banyak lagi. Itu bagus. Nah, tinggal kita tanya gini, kok boleh tahu nggak? Dulu polis yang kok beli ini, itu polis apa aja? Nah, waktu dapat pertanyaan beli polis apa aja, umumnya yang dijawab merek. Perusahaan biru, perusahaan kuning, perusahaan merah, gitu kan? Perusahaan orange, kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya kita kejar lagi. Kok, sorry, yang saya mau tahu itu bukan mereknya. Yang saya mau tahu tuh isinya, kok ingat nggak? Secara manfaat, kok punya apa aja? Misalnya kok ya, kalau kita sakit, masuk rumah sakit, kepengennya berobat sampai sembuh dong. Nah, polis yang kok punya, bisa nggak biayain kok berobat sampai sembuh?
dengan limit yang sangat besar, yang nyaris tanpa limit lah maksudnya. Itu maksudnya apa? Nanya hospital on bill gitu kan. Cuman jelasin ke nasabah gitu loh. Istilahnya hospital on bill itu apa? Atau yang kedua gini misalnya, oke itu beres. Kok selain yang tadi masalah asuransi kesehatan, berarti berobat nggak jadi soal ya? Berobat apa aja oke. Pertanyaan saya nomor dua gini, kalau andai kata sakitnya lumayan serius nih kali ini, di luar biaya pengobatan yang di cover asuransi, ada nggak kok asuransi itu kasih kita uang cash? Di mana uang cash ini kita bisa pakai untuk apa? Ya tergantung. Kalau punya cicilan rumah ya mungkin bisa nerusin cicilan rumah. Atau kalau misalnya kita masih punya anak kecil ya mungkin bisa biayai anak kita sambil kita ini berobat sampai sembuh. Ya intinya keluarga itu tetap hidup dengan biaya yang sama dengan uang dari asuransi. Nah ini kok pernah nggak beli produk kayak gini? Kebanyakan orang jawabannya nggak tahu. Nah, baru kita lihat polisnya nanti gitu ya. Atau kalau mau nanya masalah jiwa, nanyanya gini, kok misalnya nih kok, waktu kita beli asuransi jiwa, bayangan kita kan satu saat asuransi ini akan jadi bekal buat keluarga kita. Betul nggak? Nah pertanyaanku simpel. Koko waktu beli polis asuransi jiwa ini, apa yang dibayangin? Nggak ada bayangan, bingung. Wis agentnya nawari, pokoknya tak beli aja. Nah, sebetulnya kok ya, bayangannya itu gini loh. Kalau kita beneran nggak adanya ini lebih cepat dari apa yang kita bisa pikir, meninggalnya lebih cepat. Kan keluar uang tuh. Nah, kira-kira kok, kalau uang yang nilainya sekian yang aku punya di polis lama itu keluar cair, kok tenang nggak ninggalin keluarga dengan uang segitu? Nah, jadi buka omongan tuh caranya dari situ. Kita nggak usah bingung mereknya apa. Tapi yang kita harus bingung tuh adalah apakah apa jenis-jenis proteksi yang dia punya ini sudah lengkap, dan yang kedua nilainya cukup apa enggak. Cara tahu nilai cukup apa enggak, pertanyaan tadi. Kok kalau angkanya keluar sekian dalam kondisi yang kita sebut kondisinya apa, nah kira-kira kok tenang nggak, atau sebenarnya harusnya ini udah ditambah, nah nggak cukup segitu. Kalau dia beli dari perusahaan macam-macam, itu kita lebih enak lagi, artinya dia tidak loyal terhadap satu agent. Sangat besar peluang kita bisa masuk. Yang repot tuh gini, kalau kita ketemu nasabah polisi cuma prudensial, nasabahnya semua Andi Gunawan. Lagi bingung masuknya. Apalagi kita kenal sama Andi Gunawan, selesai wes. Wes teleponnya di aku Andi follow up kan tinggal gitu. Tapi kalau dia beli polis macam-macam tuh aman. Dia bisa beli macam-macam dari kita. Artinya dia tidak menutup diri. Ya, jadi setelah kita tahu dia punya manfaat apa, ya udah kita next step lagi ntar minta izin untuk tukar pikiran atau minta pendapat. Jadi karena waktu saya join usianya tuh 22 tahun, sekarang 32 ya, udah 10 tahun lewat. Eh, sebagai anak umur 22 kan rasanya nggak mungkin ngajarin nasabah tuh ya. Saya selalu pakai jurus ini teman-teman. Saya cuma bilang misalnya, kok saya boleh nggak, polis koko saya udah lihat tadi, kita boleh nggak minta waktu tukar pikiranku sebentar. Mungkin setengah jaman lah tentang isi polis koko ini. Ya udah setelah kita rangkum semua, paling kasih ide. Kalau misalnya ini yang bagian jiwa nih misalnya, kalau sampai tutup usia, kita adjust lebih besar sedikit gimana menurut aku? Paling dia nanya budgetnya berapa gitu. Udah masuk ke prospek kan. Jadi minta pendapatnya apa? Tukar pikiran atau ya murni minta pendapat. Dan yang paling penting, pinjam nama pihak ketiga. Ini adalah jurus untuk memecah kebuntuan. Misal, saya lagi prospek orang namanya Pak Bob. Pak Bob ini direktur di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau saya langsung Pak Bob ini asuransi penting buat Bapak misalnya gini. Yang ngomong anak 22 tahun. Pak Bobnya misalnya umur 50. Mungkin dia dengerin sih sebagai orang yang baik. Tapi dalam hatinya gimana? Wah, ini bocah kok nasihati aku kan gitu tuh. Mungkin ono lah perasaan gitu sedikit gitu ya. Ya ngomong-ngomong sok tahu gitu anak muda kan biasa loh ya. Anak muda sok tahu ya sebagai orang tua ya senyum-senyumnya mungkin kan. Nah, akhirnya aku pikir mungkin itu bukan cara yang bijaksana ya di usia muda. Jadi aku selalu bilang misalnya, Pak Bob, saya boleh nggak minta pendapat Pak? Saya ada di Prudential, sekarang saya khusus ngurusin bagian apa, misalnya saya sebut. Nah, besok itu Pak, saya mau ketemu seorang direktur. Nah, direktur itu perusahaannya bergerak di bidang apa? Nah, gitu ya. Terus saya tuh kepengen ngomong sama dia tentang satu konsep, Pak. Saya boleh nggak tanya Pak Bob beberapa hal, kira-kira konsep ini cocok nggak kalau buat seorang direktur? Karena saya tahu Pak Bob direktur. Nah, kalau saya datangnya begini nih,
Kira-kira Pak Bob dengerin nggak sekarang? Dengan sepenuh hati loh dengerinnya. Karena dia pikir apa? Sebagai orang yang dituakan, dimintain pendapat sama anak muda. Ya udah saya bilang, Pak, saya besok mau presentasi begini, 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 begini. Ada masukan nggak, Pak? Dia akan dengan senang hati kasih masukan. Atau kalau dia bilang, oh bagus juga ya. Loh Pak, memang Bapak nggak pernah ada yang ngasih tahu kayak begini, Pak. Oh ya, misalnya hampir nggak pernah. Loh Pak, kalau gitu mungkin baik buat Bapak juga, loh Pak, saya bilang. Padahal teman-teman, si direktur yang tadi itu tuh, yang orang ketiga ini, mungkin dia cuman, kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh kemampuan mengarang gitu, teman-teman. Asli mungkin daun loh, uang iki gitu. Ya wes sebenarnya ya, aku mau prospek Pak Bob, cuman pinjem nama orang iki supaya nggak ketok langsung. Atau misalnya nih, kemarin saya habis ngurus klaim di tim kita. Lu tim kita masuk kantor sebelah ya wes, kan orang juga nggak tanya loh siapa timnya. Bener nggak? Jadi pinjam nama pihak ketiga dan minta pendapat itu adalah dua tools yang paling enak untuk memecah kebuntuan kalau lagi prospek. Apapun konsep yang kita mau ngomong ke dia, pinjamnya orang lain yang profilnya mirip. Nanti kalau kena nasabah satu lagi gimana? Ini ngarangnya rada bener sekarang. Oh ya, kemarin saya baru ketemu seorang direktur di perusahaan. Terus saya cerita sama dia tentang konsep ini. Saya minta pendapat. Terus kata dia bagus misalnya gitu. Om udah pernah belum dengar yang kayak gini? Lah ini kan bener pertemuan dengan direktur hari sebelumnya itu kan bener saya ketemu Pak Bob. Jadi ngarangnya pas hari pertama aja teman-teman. Hari berikutnya sudah tidak mengarang. Pakai cerita kemarin gitu ya. Oke, ini masalah buka omongan sama nasabah. Ada yang sulit untuk dilakuin? Nggak ada ya. Ini sulit itu cuma satu. Karena kita belum pernah mungkin. Ya deg gitu. Iki mau ngomong iki kok uangnya nolak nggak ya? Nah kira-kira gitu. Kalau saya dulu ya. Nggak usah dulu. Sekarangnya kalau saya ngadepinnya orang yang memang levelnya jauh di atas saya gitu ya. Tetap ada kekhawatiran kok. Walaupun sudah biasa jualan ya. Iki kok bisa ngimbangi nggak ya? Ngobrolnya segala macam. Jadi harus riset lebih panjang biasanya. Tentang apa yang dia suka segala macam. Saya bukan orang yang suka main golf. Saya nggak bisa main golf lah. Cuma mukul ngasal. Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang model itu orang kayak direktur di perusahaan gitu ya, sedikit-sedikit saya masih ngerti lah kalau dia ngomong main golf gitu. Nah, misalnya dia ngomong par 5, par 7 ya, saya masih ngerti lah. Yang dia maksud tuh itu hole yang sebelah mana. Nah, kayak gitu tuh masih ada bayangan gitu teman-teman. Intinya kita perlu nyetel dengan calon lawan kita ngomong nih siapa gitu loh. Nah, itu bisa diintip zaman sekarang. Ngintipnya di Instagram. Kalau di Instagram nggak ada gimana? Orang ini ansos misalnya. Yuk kita cari mutual friend. Misalnya contoh Pak Bob itu tadi direktur gitu ya. Ternyata pernah ngajar di satu universitas. Saya kenal dengan muridnya, misalnya gitu. Maka saya akan kontak muridnya Pak Bob yang saya kenal. Misalnya, kok boleh tolong cerita saya enggak, kok? Pak Bob tuh gimana orangnya, misalnya gitu. Dia sukanya apa sih, kok? Nah, saya udah dapat info sedikit-sedikit. Jadi pas langsung masuk, udah nyambung. Ah, tak rasa ini selling, rekrut, kurang lebih mirip ilmunya gitu ya. Ini masalah buka omongan. Nah, kalau sudah selesai buka omongan, yang berikutnya adalah kita harus bisa mendeliver ide apa yang kita mau kasih ke nasabah. Kalau saya sukanya storytelling. Jadi storytelling itu pakai kadang sudah ngomong konsep, sudah ngomong produk gitu ya, udah selesai prospeknya. Untuk menguatkan si nasabah ini tentang konsep yang kita ngomong, pakailah hal-hal sederhana dalam hidup kita sehari-hari untuk lakuin namanya storytelling. Misalnya, habis prospek nasabah ya, yang nomor satu tuh. Om nyimpang dikit ya, tak bilang. Biasanya Om kalau beli asuransi mobil, di mana sih Om? Habis ngomong jiwa ya ini ya, atau ngomong mobil. Kira-kira kalau nanyanya kayak begitu, dijawab nggak sama dia? Bisa jawab, bisa nggak? Tergantung dia punya asuransi mobil apa nggak. Kalau oh nggak pakai asuransi mobil, oke. Kalau dia pengusaha, pasti dia punya asuransi kebakaran gudang. Nggak mungkin nggak? Buat perusahaan nih. Nah, aku akan tanya, Om kalau misalnya valuasi, ini aku baru lakuin di Bali belum lama ini, ya tinggal tak follow up. Kalau valuasi semua barang di gudang ini caranya gimana sih? Tak tanya. Terus dia bilang, ya kalau valuasi ya tulisnya stoknya berapa, segala macam, nilai bangunan berapa. Nanti perusahaan asuransi datang lihat, dia kayak underwrite gitu modelnya. Ah, itu kalau dia setuju ya udah. Intinya pertanyaanku gini, kalau sampai diganti, kita kebakaran beneran nih misalnya. Kalau sampai diganti sama asuransi, value gudang kita misalnya 100 miliar dengan stok di dalamnya, kebakaran.
berharapnya diganti berapa? Kurang dari 100 miliar, minimal 100 miliar, atau kalau bisa lebih dari 100 miliar. Lebih dari 100 miliar. Kalau kurang, kalau bisa jangan kan gitu. Nah sama, kalau ngomong mobil ya, asuransi mobil itu ada dua jenis. Satu asuransi all risk namanya, satu total loss only. Kalau total loss only itu artinya kalau rusak di atas 80% atau hilang mobilnya, asuransi ganti. Kalau all risk itu artinya resiko apapun. Jadi mau tabrakan, bener-benerin dikit, mau sampai hilang, dia ganti semua. Betul? Nah kalau orang punya asuransi mobil ngomongnya enak. Misalnya dia bilang kesehatan kesehatan dia cukup, nggak usah yang lain. Nah ngomongnya gini teman-teman, kesehatan itu cuman kayak kalau asuransi all risk itu ya, mobil rusak dibetulin. Betul? Tapi kalau nggak punya asuransi yang sakit kritis dan jiwa, itu bayangannya kalau mobil ini hilang nggak diganti. Bisa kebayang? Sama kayak tadi. Orang punya gudang kebakaran, 100 miliar nih nilainya, diganti kurang dari 100 nggak mau. Nah sekarang pertanyaan lebih penting adalah, Om pernah hitung nggak? Sebenarnya potensi income kita yang menjadi value hidup kita itu berapa? Nah ini yang ngomong gini bukan aku sih Om. Ini aku diajarin seorang nasabah, pinjam pihak ketiga lagi. Ada nasabahku ngomong kayak begitu. Kenapa? Dia buka asuransi 20 miliar. Aku tanya, lo ngapain bikin asuransi besar-besar? Terus dia bilang konsep tadi, aku punya gudang, kalau kebakaran aku mau diganti sesuai, dia bilang minimal. Kalau bisa lebih. Nah sama, nilaiku ini menurutku potensinya adalah 20 miliar kalau kamu hitung 10 tahun ke depan. Jadi kalau bisa nih, kalau aku ada resiko, minimal keluargaku dapat ganti rugi yang sepadan. Akunya mungkin nggak bisa diganti, tapi kan penghasilanku bisa diganti. Seperti gudang tadi loh yang kebakar itu. Nah, jadi kasih contoh-contoh kayak begitu loh teman-teman. Yang bikin orang tuh, yo yo, kok aku ini ngasuransi no gudang, ngasuransi no mobil, aku dewe nggak pernah dipikir gitu loh. Nah, jadi itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya contoh nih, gimana cara memilih perusahaan yang terbaik? Nah, coba gimana? Ayo, pinjam bolpen. Ini company A, ini company B. Misalnya ya, ini gaji di sini katakan 30 juta, di sini 25 juta. Di sini asuransi kesehatan tidak dapat, di sini dapat. Misalnya dana pendidikan di sini tidak dapat, di sini dapat. Dana pensiun di sini tidak dapat, di sini dapat. Nah, kalau teman-teman disuruh milih, pilih kerja di perusahaan yang mana? Gaji lebih kecil loh, tapi dapat semua loh. Di perusahaan A gajinya besar, tapi semua harus siapin sendiri. Nah, ini biasanya perbandingan ini aku interview si nasabah. Jadi aku tanya biasanya, kok boleh tahu nggak di perusahaan dapatnya apa aja benefitnya? Asuransi kesehatan dapat nggak? Kalau dapat tak centang. Pendidikan buat anak dapat nggak? Ini jarang ada yang dapat iya. Kebanyakan tidak. Dana pensiun dapat nggak? Dapat tapi nggak tahu. Kebanyakan jawabannya kasih tanda tanya. Aku tinggal tanya. Ya kayak misalnya 30 gajinya ya. Kok kalau misalnya nih ada perusahaan B 25 kesehatan sama-sama dapat, pendidikan dapat, pensiun dapat. Jadi pertimbangan nggak kok? Nggak ngomong mau dulu loh, cuma jadi pertimbangan nggak? Minimal dipikir kan? Nah, kok sebenarnya nggak apa-apa. Tetap kerja di perusahaan A bisa. Tapi perusahaan B ini kita bisa create. Kasih aja saya 5 juta sebulannya. Ntar saya bantu setel yang dua ini. Jadi memilih company yang terbaik itu nggak akan pernah terjadi. Karena company ada yang kesehatannya bagus, kurang sedikit di pensiun misalnya. Kesehatannya bagus, pendidikan anak dia nggak kasih. Tugas kita adalah menciptakan tempat dia bekerja jadi lebih baik. Tinggal hitung aja kan, selisih 5 juta nih kok. Kok oke nggak kalau gaji beda 5 juta? Kalau pertanyaan gini kebanyakan jawabannya apa? Nggak masalah beda 5 juta. Di cover semua kan? Ya udah kok, 5 jutanya titip saya, nanti saya bantu atur supaya ini terjadi. Ini adalah cerita yang aku dapat 2 tahun lalu waktu MDRT di Boston. Dan konsep ini sudah ngasilin omset kira-kira hampir 400 juta. Tak pakai.
Ya memang case-nya nggak langsung 400 ya, ya 50, ya 30, ya ada yang 60, ada yang deket 100, ya total pokoknya 400-an. Jadi memperkirakan dia berapa ditulis di situ atau kita ngawur. Tanya temen nih, Jadi memang angka itu harus mirip sama mirip, ini. harus. Biasanya aku nanya gini, Terus selisih ini ya kira-kira kita mau closing dia berapa? iya, jadi budget yang kita mau approach dia closing itu berapa? Ini kalau untuk orang kerja ya misalnya. Dan orang pasti memilih shift kok sebetulnya. Cuman dia nggak kepikiran aja gitu. Nah, ini yang kita bisa pakai untuk buka apa? Buka omongan deliver idea. Daripada di belakang gini nih. Ntar ujungnya gini, kalau nggak, waduh Win, budget 5 juta sebulan tak pikir dulu ya, aku tak discuss sama istriku dulu. Karena nggak kebuka dari sini. Dan ini hanya terjadi di karyawan kok. Kalau pedagang tidak akan pernah bermasalah di sini. Bayar 5 juta buat dia oke. Yang penting duitnya masih bisa muter, 5 juta itu asalnya dari putaran dia pasti oke. Kalau karyawan sangat budget constraint. Mereka seberapa besar pun gajinya, tetap budgeting kenceng. Aku pernah pakai ini untuk closing papa mamanya punya kesehatan. Tak tulis di bawahnya, dana apa jaminan kesehatan untuk orang tua. Dapat nggak dari perusahaan? Nggak dapat. Karena yang dia nggak bisa tak closing. Ini berhenti sampai sini ya. Kerjanya di Unilever. Kesehatan mau berobat apa ya wis cover. Tapi orang tuanya nggak di cover perusahaan. Aku bilang, tak tulis, hitung dulu kan, budgetnya kira-kira sebulan 7 juta. Tak tulis, kalau misalnya ini 30, dia bukan 30 sih, gajinya dia waktu itu 80-an kira-kira. Terus di sini tak tulis 72. Tapi orang tua di cover, sakit apa aja. Oke nggak, Cik? Saya tanya. Oh ya oke banget ya Win ya kalau gini. Ya udah Cik, kalau oke ini tak kasih proposal detailnya ya. Langsung tanda tangan dua, papa mama. Nah jadi sebenarnya nggak usah takut teman-teman. Karyawan di level yang tinggi, itu mampu kok. Level nggak tinggi pun, mampu kok. Cuman angkanya lebih kecil aja. Ya paling kok 30 sampai 25 ngomong oke, mari diskusi istri, ya 3 juta lah closingnya gitu. Tapi saya closing loh, bukan tak closing. Itu cara cara kita membantu nasabah memilih perusahaan yang terbaik, menciptakan lah perusahaan yang terbaik buat dia. Gitu ya. Yang ketiga ini diaper itu bahasa Indonesia Pampers. Apa urusannya Pampers sama asuransi, Win? Konsep ini aku dapat karena waktu itu aku memprospek seseorang, terus dia ngomong gini, Win tak rasa aku ini belum butuh asuransi, karena aku selama ini sehat-sehat aja katanya. Yang ngomong ini sepasang suami istri muda, umurnya mungkin di bawahku sedikit, barusan merit, baru punya anak juga, tapi dia tuh bilang menurut mereka mereka sehat lah intinya, nggak perlu punya asuransi gitu. Aku jadi inget teman-teman di sini yang udah punya anak siapa ya? Boleh tahu nggak? Punya anak ya? Eh, pernah ngajarin anak toilet training nggak? Toilet training tuh sejak dia pakai Pampers, transisi ngelepas Pampers. Ya, Masih inget prosesnya kayak gimana? masih kadang-kadang mau Kadang ngompol ya. Misalnya nih ya, hari ini aku bilang, bro, gini loh konsepnya. Ini tak kasih perumpamaan ya supaya gampang mikir ya. Kemarin itu anakku tuh barusan 2-3 hari lalu tuh tak ajari toilet training. Hari ini kita ketemu. Nah, menurutmu sekarang kalau kamu buka celananya anakku, ada pampersnya nggak? Baru hari ketiga loh, tetap ada. Karena baru 3 hari kan. Nah, padahal anakku tuh sudah bisa sebenarnya. Dari hari keduanya dia udah ngomong, mau pipis dia ngomong. Terus kenapa aku tetap pakein pampers giliran keluar? Jaga-jaga. Nek tiba-tiba keperucut ngompolnya di rumah orang, di atas sofanya dia yang baru dia beli, wah kira-kira apa yang terjadi? Nggak besti lagi langsung kan, kalau bahasanya aku ingin. Atau ntar kita pergi makan setelah dari sini, aku naik mobilmu yang kamu barusan beli, lunas juga belum, terus anakku ngompol di mobilmu, kena jok kulitnya, apalagi Lexusnya Wibi misalnya. Oh, bisa bisa terminasi gitu ya. Bisa nggak besti lagi gitu kan. Nah, jadi aku daripada kita nggak besti, lebih baik aku pakai Pampers. Beli asuransi sebenarnya mirip gitulah. Gini loh konsepnya. Kamu selama ini sehat dan kamu yakin kamu sehat. Aku juga yakin. Masalahnya kalau sampai keperucut kejadian nggak sehat, kamu mau apa nggak wedi ngerepoti orang? Aku bilang. Siapa yang mau direpotin? Itu pertanyaanku. Bisa ngerti? Jadi bukan karena kita ini nggak yakin. Aku yakin anakku bisa ngomong. Cuman daripada ngerepotin, ya udahlah pakaiin Pampers. Sekarang gini deh.
bulan lalu lah, mobilku bannya tiba-tiba pecah. Lagi parkir di rumah, pagi-pagi mau keluar, kok kempes ya gitu. Terus begitu dilihat, oh ya ada paku lah, maksudnya 15 ya dia kempes. Apa yang tak lakuin? Karena punya ban serep. Coba nggak ada gimana? Loh, bawa mobil tuh 6 tahun ya. Loh, kempesnya paling 2 kali kok. Tapi pada saat 2 kali ini, ban serep sangat berjasa, teman-teman. Kan nggak bisa bilang gini, pas beli mobil, mas, itu tolong ban serepnya dicoret aja dari harga mobil, saya kasih kortingan, toh saya nggak pernah kempes kok. Lah, kok naik kempes gimana? Yos, tak pikir besok lah, apa bannya tak coplok, naik Gojek, mompa gitu kan. Nggak bisa kan? Tetap ban itu akan perlu ada di mobil, walaupun turunnya cuma 1 atau 2 kali selama 5-6 tahun kita pakai mobil. Asuransi itu gitu loh konsepnya. Nek sakit, benar masih bisa sembuh. Lah nek kasusnya sekali kejadian meninggal gimana? Pas ndak ono ban serepnya. Ya wes jalan kaki wes akhirnya. Jalan kaki itu artinya apa? Ya kita punya tujuan kemana ya ndak bisa cepat tercapai. Butuh proses lebih effort lebih gede keluarga kita yang ditinggal. Jadi menjelaskan nasabah yang punya anak kecil, kadang-kadang sesimpel kita cerita bagaimana proses ngajarin anak lepas pampers, kenapa pampers tetap harus dipakai sementara waktu sampai dia bisa benar-benar lepas gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kalau mau digali mungkin masih ada banyak lah cerita lain dari kehidupan sehari-hari yang kita bisa pakai bahas ke klien. Jadi kadang prospek itu jangan terlalu teoritis. Somehow prospek itu cuma butuh hal-hal yang kita alami tadi gitu loh, dalam perjalanan menuju rumah dia, apa yang kita lihat, apa yang kita rasain. Udah itu aja yang diceritain ke dia. Bisa menjadi satu pemahaman buat dia, bisa istilahnya apa ya? Oh, prospek itu cuma begitu gitu loh. Maksudnya dia tuh dapat oh asuransi itu begitu esensinya dari hal-hal yang sederhana gitu. Gitu ya. Next, conceptual selling. Kita balik ke yang pertama. Jadi setelah kita tadi kasih perumpamaan tadi, selling kita itu harus konseptual. Artinya ada konsep yang kita bawa untuk masuk ke nasabah. Nggak boleh sembarangan. Jangan gini nih, kok ini ada produk baru PCB 88, cashbacknya sampai akhir bulan ini. Kalau umurku ke beli UP 500 harganya segini. Closing sih closing, cuman nggak maksimal. Kalau mau maksimalin closing, kasih konsep. Misalnya nih, gimana cara klien kita dapat uang? Coba teman-teman pikir, apa signifikansi informasi ini buat si klien? Ya, Pak, emang Apa gunanya informasi ini buat kita persiapin program ke klien? media sadar. Supaya kita tahu produk apa yang dia harus beli kan? Misalnya nih, jiwa deh jiwa, yang gampang ya. Ada Pro Future, ada Pro Anugrah. Nah, kalau kita mau jual Pro Anugrah, kira-kira siapa marketnya? Kalau dari analisa yang ini aja. Kawan, Karyawan boleh, terus siapa lagi? Berumah tangga, ya suaminya kok. Kerjanya apa? Nah, ini kerjanya apa lagi sekarang? Selain tadi karyawan. Ya, notaris dan profesi profesional sejenis. Misalnya notaris, terus ada lagi apa? Yang kayak notaris, guru les, dokter. Nah, dokter tuh kadang-kadang kan sibuk, banyak pasien, nggak punya waktu ngurusi duit, ya kan? Nggak punya uang pensiun juga. Gaji dokter itu kan kecil. Yang besar kan operasi, obat, dapat dari farmasi, prakteknya dia, gajinya kecil. Besok kalau pensiun, dapatnya dari gaji loh, bukan dari ongkos operasi, bukan dari farmasi, bukan dari mana-mana loh. Nah, dokter boleh turanugrah, menarik bagi dia. Terus apa lagi? Dokter, notaris, guru les, ya karyawan, apalagi terus. Ya perusahaan top manajemen boleh. Itu juga menambahkan uang pensiun dia kan. Turanugrah teman-teman, itu program Nothing Tulus. Tahu nggak arti Nothing Tulus? Dibeli itu nggak ada ruginya. Coba bayangin gini ya. Nih kita tukeran deh sekarang. Anggap teman-teman nggak mau beli asuransi. Saya ngomong gini nih. Misalnya, contoh deh. eh, Siapa ya contoh? Ko Yudi deh. Ko Yudi, kan Koko nggak mau beli nih sama saya misalnya. Kita janjian deh kok. Koko, saya kasih Koko uang 10 tahun. 1 tahun sekian, saya bilang misalnya. Nah, dalam 10 tahun ini, kalau sewaktu-waktu saya ada sakit berat kok, saya nggak lanjutin ya setorannya. Misal tahun keempat nih, saya kena sakit jantung. Tahun ke-5 sampai 10 gratis ya kok ya. Saya nggak setor lagi. Kemudian nanti tahun ke-25 kok tolong balikin semua setoran saya.
Dan setelah itu kalau saya meninggal, Koko tolong kasih anak istri saya uang nilainya misalnya 3 miliar. Kira-kira Ko Yudi mau nggak teman-teman? Kenapa dia nggak mau? Belum kalau saya bilang gini lagi, kalau meninggalnya sebelum uang saya balik, kasihnya bukan 3 miliar loh, 4,5 miliar kok. Tambah nggak mau nggak dia? Wah, dalam hati dia dapat duit dari mana gitu kan? Saya nanya kan gitu. Saya tinggal balik. Yang tadi saya tunjukin kamu program itu loh sebenarnya. Nothing tulus. Dibeli nggak ada ruginya. Uangnya pasti balik, proteksi pasti jalan kok. Ini program ini sangat cocok untuk orang yang bilang gini. Saya nih kalau beliin asuransi ya, ngapain? Saya nggak menikmati uang saya, yang nikmati anak saya. Pernah nggak ketemu prospek kayak gitu? Itu kasih pranugrah teman-teman. Kalau dia sehat, dia nikmati nggak uangnya? Mati kembali. Anaknya nikmati juga nggak? Nikmati. Nah, pranugrah itu disetel buat kayak gitu tuh programnya. Jadi perlu tahu cara dia cari uang. Kalau dia pengusaha misalnya, kalau pengusaha bagus Pro Future, bagus Pro Anugrah. Kenapa? Karena dia bisa putar uang, hasilnya jauh lebih besar dibanding pengembalian preminya Pro Anugrah. Saya mikir gini, yang tadi kamu ngomong. Berarti pada wis kita ngomong gini. Di penalur ini pada lu nabung, Iya, bungai berupa bonus ke UP buat anak lu. iya. Buat depo, Cuma nitip uang, cuma nitip uang aja. nah, misalnya kita itu, Hitung UP, gede. bisa nggak kita Yo, yo nggak perlu dihitung gitu, hitung kasarnya gede kok. Wong kayak misalnya umurku ya, bayarnya misalnya katakan 20 juta setahun. berapa Dapat kali? 1 M. Pasti 200 dapat 1 M, harusnya 20 juta ditabung 10 tahun kan 200. di Gimno itu harusnya bunga kilo sampai 25 tahun. Rugi bunga berapa dibandingkan dengan UP? Kan kita Oh cuan ya iso, tinggal kali pakai Excel aja kan. kita cuan gitu. Iya. Ya nggak usah dibandingin juga kok. Karena sebenarnya kan ketika beli asuransi ya memang ini buat jaga-jaga. Harusnya tidak balik. Harusnya loh ya udah nggak balik uang ini. Nih isom balik itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nih, prospek ke orang ya, ini sangat penting untuk menentuin produk mana yang bagus. Jadi jangan pernah ngadu, oh saya nggak mau jualan ini, saya yang ini aja. Nah, kayak gitu. Contoh lain nih, kita punya produk sakit kritis PCB dan satu produk lagi yang selalu dipandang sebelah mata namanya PSKKS. Betul? Kalau PCB kita jual dalam kondisi apa? Dia sakit kritis, dia dapat pengganti untuk hidupnya. Betul? Kalau sekarang kasusnya gini nih, contoh kasus ya, ada orang utang bank, beli aset, nilai totalnya misalnya 30 miliar. Kebanyakan ya 30 miliar, jarang marketnya. 10 miliar ya, beli aset 10 miliar. Ketika dia beli aset itu di bank, dapat asuransi jiwa nggak? Dapat. Aku tanya, waktu kamu tanda tangan, kalau meninggal lunas ya? Kalau nggak meninggal nih, sakit berat, kerja belum tentu bisa. Lunas nggak? Nah, mau nggak kamu tambahin satu proteksi yang bisa ngelunasin itu? Produknya apa? PSKKS, jangan PCB. Ongkosnya terlalu besar. Orang nih kalau utang dagang pakai utang mungkin bukan ke bank tuh lah ke supplier. Kadang kan punya utang tuh yang belum ketagih. Dia ngutang sama supplier total-total 10 miliar. Teman-teman tawarin PCB untuk cover utangnya. Dia pasti nggak beli. Karena dia lihat itu terlalu besar. Tapi kalau teman-teman kasih PSKKS, mungkin dia masih mau beli. Karena dia lihat PSKKS itu apa? Oh ya murah ya untuk melunasi utang yang 10 miliar kalau ada apa-apa. Kita meremehkannya kenapa? 10 miliar preminya paling 50-70 juta. Pertanyaanku adalah banyak nggak pengusaha kayak gini di sekitar kita? Itu yang teman-teman harus pikir. Dan ketika dia utangnya tutup ke bank, selesai juga proteksi ke kita. Bisa nggak? Dia bikin utang 3 tahun nih. 3 tahun lagi tutup aja polisnya kalau udah nggak kepake kan. Memang PSKKS diciptain buat begitu teman-teman. Cuman kita selalu nganggap produk ini sebelah mata. Karena kita merasa dalam jangka panjang mahal. Memang otaknya yang bikin produk bukan buat untuk jangka panjang. Ini memang produk untuk jangka pendek. For info tahun depan Prudential akan keluarin yang mirip PSKS tapi jiwa. Tapi jiwa. Mirip kayak PSKKS tapi jiwa kondisinya. Dan sebenarnya kalau orang bayar panjang, komisi seumur hidup loh. Kayak Perwell. Nah jadi sebenarnya produk-produk kayak gini kita harus bisa elaborate. Maksudnya, lo kecil kan preminya. Bener kalau belinya cuma 1 M.
Kalau belinya 5-10 M, ya lumayan 30, 50 juta, 70 juta ya celengin aja. Startup ya cuma nasabah selusin kan beres nih. Cuma gara-gara jualan gitu. Pengusaha yang butuh jaminan utang 5-10 miliar banyak sekitar kita. Itu kan middle size yang orang sangat banyak jumlahnya gitu loh. Dibanding yang puluhan miliar kan sebetulnya. Jadi ya kalau kita tahu cara klien kita dapat duit, maka kita tahu problemnya dia apa, kita tahu solusi produknya apa. Terus sangat penting untuk tahu siapa yang di belakang klien kita. Masih ada orang tua yang ditanggung enggak, masih punya anak yang masih kecil enggak, anak sudah menikah semua belum. Ini untuk memperkuat konsep yang kita kasih. Contoh, anak masih kecil, hidup nanggung orang tua, punya utang 550 miliar misalnya ke bank. Kira-kira harusnya jualnya lebih gampang nggak? Nah, kalau kamu nggak bisa bayar utangnya, siapa sih yang bayar? Beli. Yang repot tuh kayak gini, ketemu orang, kamu nanggung mamamu nggak? Enggak. Punya anak nggak? Belum menikah. Terus hidup ngapain? Ya gini-gini aja, Win. Pokoknya hidup ya tak nikmatin aja. Nah, ini agak susah closingnya. Lu ya, terus kebutuhannya apa kan? Jual kritisnya juga ya perlu nggak perlu. Jual jiwa apalagi. Kesehatan juga ya udah paling akhirnya beli kesehatan tambah sedikit kritis kan. Tapi kalau dia single pun teman-teman, tapi dia nanggung orang tua, itu masih banyak yang kita bisa jual. Emang nggak punya anak, nggak punya istri, tapi kan punya orang tua. Masih bisa jual kritis, masih bisa jual jiwa. For info tahun depan selain jiwa akan keluar satu produk kesehatan dan satu produk pensiun dari Prudential. Jadi akan ada 3 produk baru untuk memperlengkapi kita tahun depan. Pertanyaan terakhir, program apa yang tepat? Nah, jadi teman-teman kalau boleh ya, kan list bank nama semua punya nih. Misalnya si Wina, si Andi, si Yohanes, Jeffrey, itu misalnya nama nasabah ya. Coba kanan tambahin sekarang. Kerjaannya Winas itu apa? Biasanya kan cuma Winas nih nomor handphone sebelahnya. Coba kasih satu kolom lagi. Kerjaannya si Winas apa? Ko Andi kerjaannya apa? Ko Yohanes kerjaannya apa? Ko Jeffrey kerjaannya apa? Kolom kanannya lagi tulis. Tanggung jawabnya si Winas itu siapa aja? Sudah menikah belum? Ada orang tua yang dia tanggung belum? Tambahin satu kolom itu lagi. Sebelah kanannya kasih kolom program apa yang diperkirakan tepat. Belum tentu pas loh. Diperkirakan tepat. Nanti coba teman-teman lama-lama ya. Kita akan tajam kok. Oh, orang ini kerja ini. Dia punya tanggung jawabnya ini. Oh, cocoknya ini. Nanti akan ketemu polanya. Pengusaha, punya anak kecil, punya utang. Oke, proteksi utang misalnya. Terus contoh lain misalnya dokter, nanggung orang tua dan anak. Kemudian nggak punya jiwa. Oke, pranugrah. Nanti akan ada kayak polanya gitu loh teman-teman. Dan memang karakter profesi sekitar kita ada berapa sih? Kan jarang tuh di sini. Siapa yang punya nasabah astronot di sini? Nggak ono Mas itu. Ya kan nasabahmu nih tak portfolio ya paling ibu rumah tangga, pebisnis, karyawan, dokter, notaris, apalagi guru les, atlet paling tuh, apalagi. Sing punya nasabah TNI ya bisa ada nggak di sini? TNI. Kok punya berapa? Tiga. Nggak sampai 3 setelah karirnya Ko Wibi 20 sekian tahun di Prudential. Artinya kan sebenarnya secara mayoritas teman-teman, yo nasabah kita karakternya ikut-ikut tok kok. Tabel ini akan sangat membantu kita untuk bisa closing dengan mudah. Nih yang banyak lagi di market ya. Misalnya gini nih, orang beli KPR banyak nggak? Banyak ya. Anak-anak seumuranku beli rumah 2-3 M harganya. Sering ya. Sama. KPR, kalau meninggal lunas. Yang repot adalah kalau ini setengah mati nih. Meninggal kagak, itu kagak. Nah, KPR-nya yang lunasin siapa? PSKKS. Jangan bilang rugi loh. Loh kalau kejadian beneran dia nggak rugi apa-apa loh ini. Dia PSKKS sama coynya CCB. Yuk mirip aja sebetulnya kan. Kurang lebih kok. Murah kok. Umurku tuh 1 miliar nggak sampai 5 juta kok setahunnya. Nggak sampai 5 juta satu tahunnya. Ya. Jadi PSKKS itu CCB versi tradisional. Kayak seolah-olah coy neto tambah komisi sedikit lah. Mirip-mirip. Murah. Satu M nggak sampai 5 juta. Lah makanya aku bilang, nek mikirnya gini males jualan. Masalahnya kan belinya nggak harus 5 M. Belinya kan bisa lebih dari 5 M gitu loh. Sesuai tadi, cicilan KPR-nya berapa. Cicilannya mau selesai bener, UP bisa di-adjust turun. Atau yang terakhir gini nih, pernah nggak kita ketemu nasabah, kepengen beli PCB, misalnya 3 miliar. Tapi budgetnya cuma cukup 1 miliar.
Nah, sisanya boleh tuh di sementara pakai PSKKS dulu, nempelnya. Nanti begitu dia bisa beli PCB yang kedua, PSKKS-nya kurangin. Sampai akhirnya PCB 3M. Yang penting kalau resikonya hari ini keluarnya 3M. Gitu. Jadi banyak function lah, itu produk aku kasih satu yang agak jarang kita pakai, kayaknya kompetitornya nggak banyak juga di lapangan. Jadi kalau nasabah nggak mau beli gimana? Nggak apa-apa. Ada orang yang bilang ini nih, cara kita pakai uang kita, itu nunjukin nilai apa yang ada dalam diri kita. Cara nasabah ketika ngambil keputusan nggak mau beli asuransi, itu menunjukkan sebenarnya siapa yang paling penting buat dia. Dia bilang sayang keluarga, sayang anak, sayang istri, tapi ketika kita ngomong kepentingan keluarganya, dia ignore. Berarti jangan-jangan bukan itu. Nah, ini quote ini aku pernah ngomong di depan satu nasabahku yang nolak beli, tapi pas ada istrinya. Aku bilang nggak apa-apa kok, memang produknya nggak cocok buat semua orang. Karena cara kita spend money, tak bilang, itu nunjukin sebenarnya siapa yang paling penting buat hidup kita. Apakah benar anak istri kita? langsung geger. Geger aku, geger. Aku pulang tuh. Dia cerita seminggu kemudian, waktu akhirnya beli. Iya, mulai aku digegeri katanya. Aku tuh nggak mau beli karena kepengen ganti mobil, dia bilang. Jadi dia sudah ada pikiran kepengen ganti mobil. Istri nih kepengen backup uang untuk sekolah anaknya. Zaman masih unit link dulu kan bisa disetting nilai tunai. Menurut dia nanti aja lah nyiapin pendidikan anak atau sekolahnya masih banyak, masih lama nanti gitu. Menurut istri ngapain lu ganti mobil? Mobil yang sekarang juga masih jalan dia bilang katanya. Nggak harus didorong kemana-mana. Nah, terus akhirnya ya udah singkat cerita setelah seminggu kalau ada pertikaian, kebanyakan suami kalah. Nah, jadi itu penting sekali kenapa kalau prospek harus ada istri, ada suami. Supaya ketika ngomong hal-hal begini, ya ada pertikaian yang perlu. Menurutku ini konflik yang perlu mereka lakuin dalam ngambil keputusan dulu. Kalau konflik nggak penting, jangan. Kalau konflik kayak gini penting. Cuman sejak itu, aku nggak pernah pakai quote ini lagi karena melihat mereka geger sampai 1 minggu. Jadi aku pikir agak bahaya kalau aku samain ke nasabah yang lain dulu. Cuma kalau satu titik tak lihat perlu ya, ini senjata pamungkas. Bener kan? Yang prioritas yang salah. Ya si suami kepengennya ganti mobil, si istri pendidikan anak. Dalam hal ini kan bener si prioritas si istri kan. Si suami salah kan. Ya menurutku GGR perlu. Itu ya udah gitu. Cuma akhirnya aku memutuskan kalau nggak perlu-perlu banget, aku nggak mau ngomong ini wis daripada bikin orang geger kan. Ya wis gitu. Tapi pernah tak lakuin. Akhirnya ya wis ambil setelah seminggu kemudian. Nah sekarang terakhir pembahasan kita hari ini terakhir trial closing. Teman-teman cukup tanya gini nih. Yang tadi aku presentasi itu loh. Menurutmu bagus nggak? Cocok nggak kalau buat keluargamu? Kalau sudah cocok, yang kedua nanya, mastiin anggarannya mengganggu nggak? Loh, kalau dua-dua sudah tidak mengganggu ya sudah, kita masuk ke trial closing. Kalau mengganggu gimana, Win? Kita adjust. Ada nggak produk alternatif yang bisa diambil? Atau bisa nggak dicicil? Ngambilnya jangan langsung sekaligus. Atau termin pembayarannya dirubah dari 5 jadi 10 tahun misalnya. Atau tadi mau tahunan jadi bulanan misalnya. Atau satu ide lagi yang aku sering kasih ke nasabahku, tapi ini harus nelpon satu-satu bank ya. Cari kartu kredit yang dia punya, telepon banknya, bisa nggak tak bayar setahun penuh, lalu dicicil dengan 0%. Itu berapa bank bisa? Paling admin 25 ribuan lah. Jadi di Prudential, si nasabah ini dapatnya tetap diskon preminya kan, karena diskon 1 bulan, tetap diskon sebulan premi, si agent komisinya tetap full, maksudnya lebih besar komisinya karena tahunan, tapi nasabah keluar uangnya tetap bulanan, karena dia cicil ke bank langsung, itu bisa. Nah, jadi itu beberapa cara yang kita bisa pakai kalau waktu trial closing nggak ketemu angkanya, gitu ya. Nah, terus kalau trial closing gimana caranya? Aku sangat sering menjumpai orang tuh kalau trial closing bilang gini, termasuk aku dulu. Jadi gimana kok Wibi? Proposal yang aku kasih, kok jadi ambil nggak? Sering dengar gitu. Terus si nasabah nggak balas-balas WA-nya, agennya galau, masuk ke tahap depresi, masuk ke tahap prudensial bukan bisnisku. Si nasabah juga nggak pernah jawab sampai hari ini. Coba kalau dia bunuh diri gitu ya, si agent. Nasabahnya nggak pernah jawab, sial banget kan. Kayak nasabah nggak ada yang lain kan. Jadi sejak itu aku belajar, akhirnya trial closing tuh harus langsung sifatnya call to action. Call to action itu artinya apa yang bisa dilakuin nasabah. Misalnya gini, Ko Jeffrey, ini kalau Koko sudah oke konsepnya, budget Koko rasa nggak ganggu, boleh nggak aku interview beberapa data untuk pengajuan? Kalau dia kasih datanya, closing nggak?
Jangan nanya gini lagi nih. Jadi Koko jadi ngambil ya. Terus nggak usah dikonfirmasi teman-teman. Data dikasih itu ya closing. Atau yang kedua gini, kalau nggak mau kayak tadi, bisa juga ke Jeffrey. Ini kalau Koko manfaat oke, budgetnya nggak ganggu. Rencananya Koko kalau bayar tuh mau pakai kartu kredit apa mau debit dari bank. Jadi jangan nanya mau ambil apa enggak. Jangan. Tanya aja dia mau bayarnya gimana. Ini namanya call to action. Apapun yang dia jawab, beli nggak intinya. Kalau dia belum mau beli, jawabannya gini nih. Ya Win, aku tak diskusi dulu sama istriku. Dia akan ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia bilang, wis kartu kredit ya Win, closing iki wis, nggak usah ditanya lagi. Atau yang ketiga gini nih yang aku sering pakai. Ko Jeffrey, ini untuk pengajuan, aku butuh data KTP aslinya aku. Boleh pinjam nggak KTP aku? Buat tak input sama tak foto. Nah, kalau dia kasih KTP ya udah closing. Jadi trial closing itu sebenarnya teman-teman cuma perlu berani. Setelah selesai presentasi, pilih aja satu dari tiga pertanyaan ini, mana yang teman-teman suka. Pastiin ya manfaat oke, bayarnya oke, tidak membebani cash flow-nya dia. Masuk ke tiga pertanyaan ini. Pilih aja salah satu. Apapun yang dia jawab itu pasti closing kok. Kalau dia tidak closing, jawabannya yang tadi itu. Saya nih tak pikir dulu, saya nih tak gini dulu. Nah itu berarti dia belum mau closing. Itu masuk di handling objection, tapi aku tidak akan bahas hari ini. Karena hari ini kita mau berhenti di sini, kita mau intinya, hah? Loh, intinya teman-teman tuh harus coba ke lapangan dulu. Karena kalau enggak percuma teman-teman. Kita belajar handling objection terlalu banyak juga nasabah dinamis kan, maksudnya handling Iya, objectionnya beda-beda kan. Jadi aku pikir mungkin ini yang penting buat kita belajar hari ini. Aku cuma mau tutup dengan ini teman-teman. Mungkin boleh dibaca sama-sama ya. Dua, tiga. Sukses di level yang lebih tinggi menuntut empat hal. Satu apa? Komitmen lebih. Kedua, waktu lebih. Usaha lebih. Dan keberanian yang lebih. Jadi kalau hari ini kita belum pernah sarklub, belum pernah jadi AAD, belum pernah jadi AD, mungkin kita cuma butuh apa? Komitmen yang lebih, kasih waktu yang lebih buat bisnis potensial, usaha lebih keras lagi, sama kita harus lebih berani ketemu orang yang kita belum pernah ketemu sebelumnya, baik untuk rekrut, baik untuk selling. Ini terakhir buat penutup, ada seorang tahun lalu waktu aku pergi ke, bulan Juni lalu waktu pergi ke Vancouver, MDRT, salah satu session diisi sama seseorang yang namanya Tim Grover. Tim Grover itu personal coach-nya Kobe Bryant sama Michael Jordan. Jadi Jadi atlet itu selain dia punya pelatih yang teknisnya main basketnya, dia punya mental coach. Jadi si mental coach ini tugasnya terus membuat si atletnya tetap berambisi, bersemangat untuk bisa achieve lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dia cuma ngomong gini sama dua orang tuh selalu tanya, kalau aku udah di level ini harus ngapain lagi? Karena untuk mencapai di level berikutnya selalu lebih sulit. Benar nggak? Agent jadi AD tidak mudah, tapi percayalah, jadi AD lebih sulit lagi. Gitu loh. Nah, jadi kalau sudah AD jangan berhenti. Kita harus kejar AD. Jadi AD tidak mudah, cetak AD lebih challenging lagi. Jadi yang belum punya AD termasuk saya, ya kita cetak sama-sama. Nah, si Tim Groover nih ngomong satu kalimat yang sangat bagus. Dia bilang gini, if you think the price of winning is too high, wait till you receive the bill of regret. Kalau kamu pikir harga yang kamu harus bayar untuk menang itu terlalu besar, kamu tunggu sampai kamu terima bill tuh kayak tagihannya gitu. Tagihan, sampai kamu terima penyesalan yang akan kamu terima di kemudian hari. Karena kamu tidak berjuang untuk memenangkan apa yang harus kamu menangkan. Ini yang dia selalu ngomong ke Michael Jordan, ini yang dia selalu ngomong ke Kobe Bryant, sehingga keduanya jadi atlet yang luar biasa. Dan hari ini yang saya sampaikan ke kita semua, supaya kita juga jadi agent prudensial yang luar biasa, gitu ya. Mungkin hari ini berhenti di sini dulu. See you di Vienna, see you di Prague, teman-teman. Thank you.